itu yang menyerang secara spiritual. Tetapi kita harus mempunyai benteng. Benteng kita itu ada dua juga. Hola netizen yang tercinta, penyebab meninggalnya Stefy Agnesiya masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya ada dua pendapat yang bertentangan mengenai penyebab Stefy meninggal dunia. Banyak orang berpendapat Stefy meninggal karena santet. Hal itu didasari pada pernyataan Stefy di akun media sosialnya. Saat itu Stefy mengaku terkena santet oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dugaan itu bahkan dikuatkan oleh paranormal bernama Panglima Langit. Menurut penglihatannya, santet yang ditujukan kepada Stefy Agnesiya itu diakibatkan adanya faktor iri terhadap istri Anggi Pratama. Menurutnya, seseorang meninggal diakibatkan karena serangan santet, maka orang tersebut akan meninggal secara tidak wajar. Hanya saja, dugaan itu sebenarnya sudah dibantah oleh pihak keluarga dan sahabat dekat Stefy. Salah satunya adalah Titis Saputra yang mengatakan Stefy meninggal dunia karena sakit. Namun Titis tidak membeberkan penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh Stefy. Ia mengatakan pihak keluarga yang lebih berhak untuk menjelaskan kondisi Stefy sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh paranormal Mbah Mijan. Mbah Mijan menyebut dari beberapa foto terakhir Stefy yang dilihatnya melalui media sosial, tidak terlihat tanda-tanda Stefy terkena paparan guna-guna atau santet. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabar duka datang dari Stefy Agnesiya meninggal malam Jumat kemarin. Tapi di sini banyak sekali netizen yang bertanya-tanya meninggalnya ini kenapa? Meninggalnya ini disebabkan karena apa? Ada yang bilang penyebabnya ini karena sakit kanker, ada yang bilang juga karena kena guna-guna. Banyak netizen yang meyakini bahwa Stefy ini meninggal karena guna-guna, karena memang di beberapa kontennya Stefy ini selalu menyebut dirinya itu kena guna-guna, dan diduga orang yang melakukan guna-guna ke dirinya itu adalah seorang perempuan. Gak tahu cerita seperti apa, tapi banyak sekali netizen yang menduga bahwa yang melakukan guna-guna tersebut adalah dia. Wah, kalau gak bener ini jatuhnya fitnah ya. Tapi kalau sampai beritanya ini bener nih, yang melakukan guna-guna itu adalah dia, itu memang bener-bener apa sebutannya ya guys ya, di luar nalar banget, udah parah banget asli sih. Ya udahlah ya, kita doakan aja buat Mbak Stefy-nya, husnul khotimah buat Mbak Stefy, al-fatihah buat Mbak Stefy. Orang yang sampai tega guna-guna apalagi nyantet orang ya, itu antara punya penyakit hati yang terlalu akut ataupun ya sakit hatinya itu terlalu sakit sampai kecewa sampai pengen balas dendam gitu. Karena jujur santet dan guna-guna itu tuh kejadian di keluarga gue, meskipun bukan gue yang ngalamin ya, ini tuh lebih ke papa mama gue gitu. Tapi di sini yang mau gue share bukan tentang mereka, gue lebih pengen nge-share bagaimana caranya sebisa mungkin kita ini terhindar jadi pelaku maupun jadi korban santet maupun guna-guna gitu. Ini menurut opini gue. Yang pertama, gimana caranya supaya kita tuh terhindar sebisa mungkin ya, supaya nggak jadi korban santet ataupun guna-guna. Itu kita hidup harus behave gitu. Sebisa mungkin kita tuh jaga ucapan dan jaga tindakan kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu melukai perasaan orang lain. Pokoknya harus bisa usahain bahwa diri tuh lebih bijaksana lagi gitu. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong jadi manusia. Karena kita nggak tahu nih orang di luar sana kalau misalkan sakit gitu ya, terluka gitu hatinya, apa yang akan mereka lakukan terhadap hidup kita tuh kita nggak tahu. Bahkan gak cuma orang aja gitu, bahkan Tuhan dan alam semesta pun bisa menghukum kita kalau memang perilaku kita tuh ya amat sangat sombong dan angkuh sebagai manusia gitu kan. Nah yang kedua, bagaimana caranya supaya kita ini bisa terhindar menjadi seorang pelaku santet maupun guna-guna? Itu adalah dengan cara menjaga kondisi hati. Karena pada dasarnya ya, manusia itu pasti punya perasaan iri dan dengki, dan yang bisa bertanggung jawab dan mengontrol perasaan tersebut itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah caranya supaya lu tuh bisa ngejaga kondisi hati lu ya, biar lu tuh nggak punya penyakit hati, itu dengan cara ya lu stop konsumsi hal-hal apapun yang membuat lu tuh iri gitu. Contoh, misal lu ada iri nih ngeliat temen gitu kan posting di sosmed gitu, ya sesimpel lu hide aja.
Atau kalau misalkan lu bener-bener nggak mau lihat lagi karena lu udah enek, ya blok aja. Sesimpel itu gitu loh. Karena soal menjaga hati itu memang gak gampang ya. Apalagi kita nih harus ikut gitu kan, harus bisa ikut bersyukur ataupun ikut seneng lihat orang itu punya hal yang kita memang inginkan tapi kita nggak punya gitu. Itu tuh sulit banget buat kita tuh ikut seneng maupun bersyukur. Intinya balik lagi, yang bisa ngontrol dan bisa bertanggung jawab sama perasaan kita, ya itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Penyakit hati itu jangan terus-terusan dikasih makan. Kalau lu nggak mau ke depannya itu tuh berubah jadi dengki, jadi benci sama orang. Nantinya malah menggiring lu untuk melakukan tindakan-tindakan terlarang yang harusnya lu tuh nggak lakukan. Jadi video ini sebagai reminder aja, baik untuk gua maupun untuk lu orang, untuk kita tuh hidup sebagai manusia lebih behave lagi gitu. Jaga kondisi hati, jaga perkataan, dan jaga perbuatan gitu ya bestie. Sekian, terima kasih, bye. Steffi Agnesia yang videonya viral beberapa hari ini karena diduga meninggal disantet oleh orang lain. Tentu ini menjadi pro dan kontra. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh tentang hal ini, saya berbelasungkawa ya, turut berduka cita terhadap meninggalnya almarhumah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterima segala ibadah yang baik selama di dunia, amalan yang baik selama di dunia, dan diampuni segala dosanya selama di dunia, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena ini sudah viral dan banyak orang menduga kematian atau meninggalnya beliau ini disantet oleh orang lain. Ya, kalau kita serahkan ke publik, tentu banyak yang pro kontra. Tetapi saya ingin memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa manusia mempunyai dua susunan yang berbeda. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu fisiknya kita ya, yang mempunyai juga penyakit tersendiri, sedangkan rohani yaitu adalah spiritual ya, jiwa spiritual kita yang juga mempunyai penyakit tersendiri ya. Jadi dua hal ini sebenarnya terbentuk secara berbeda tetapi menyatu dalam diri kita ya. Jadilah kita manusia yang memfungsikan akalnya kita, memfungsikan hatinya kita dengan baik, dan kita menjadi manusia yang beradab gitu. Secara fisik manusia memang punya penyakit ya, penyakit fisik manusia bisa jantung, bisa liver, bisa penyakit mata, macam-macam gitu, penyakit fisik. Tetapi secara spiritual juga manusia punya penyakit ya, penyakit hati misalnya, penyakit iri gitu ya, hati secara kolbu ya, iri, dengki, sombong, hasut, dan lain sebagainya ya. Itu adalah penyakit hati yang ada pada diri manusia, dan yang didatangkan itu ya pasti adalah kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau katakanlah itu kuman dalam artian menyerang fisik kita, itu berarti virus ya yang kita kenal dalam ilmu biologi gitu. Atau ya kalau katakanlah itu yang menyerang spiritual kita, boleh jadi itu setan, iblis, dan lain sebagainya gitu. Itu yang menyerang secara spiritual. Tetapi kita harus mempunyai benteng gitu. Benteng kita itu ada dua juga ya, tergantung kebutuhan. Kalau fisik, benteng kita adalah ya pola makan kita, pola hidup kita, lifestyle kita ya. Tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh minum sembarangan, harus kita makanan yang baik dan halal, dan menjaga pola hidup ya, pola makan kita dengan baik. Secara spiritual harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah ya orang muslim ya, orang Islam, banyak membaca Al-Quran ya, banyak sholat wajib, sholat sunnah,
banyak bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, banyak berzakat, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan aura positif. Ya, sehingga kalau yang datang itu adalah kuman secara spiritual, yaitu jin, iblis, ataupun setan itu yang masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah ya, kalaupun masuk tidak akan lama dan tidak akan merusak. Oleh karena itu, benteng inilah yang harus kita perbaiki setiap hari. Benteng inilah yang harus kita upgrade, yang kita harus update setiap harinya agar ya tidak usang. Ya, ibarat mesin software itu kalau tidak di-upgrade itu akan ya tidak akan maksimal bekerja. Maka setiap hari kita berzikir kalau secara spiritual. Setiap hari kita makanan yang sehat, makanan yang halal. Karena itu akan membentuk benteng kita secara jasmani maupun rohani. Ya, begitu juga kalau katakan ada yang menyerang, ya, kuman, virus menyerang tubuh kita. Ya, saya yakin kalau tubuh kita masih bagus, ya, kita masih menjaga pola makan yang bagus, maka insya Allah cepat pemulihannya. Kita hanya butuh obat yang tepat, dosis yang tepat, insya Allah akan sembuh. Kalau yang menyerang kita adalah jin, ya, memang bekerja sama dengan manusia, ya, entah itu mereka membuat pelet, membuat santet, membuat doti, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang black magic itu kalau menyerang manusia, masuk dalam tubuh manusia, mungkin hanya sebentar saja kalau kita mempunyai kekuatan benteng yang bagus, gitu. Ya, makanya di dalam Islam itu ya banyak ayat-ayat sebenarnya mengajarkan bagaimana membentengi diri kita. Ya, salah satunya ya 3 kul tadi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan lain sebagainya. Itu 3 kul yang kalau setiap hari kita amalkan, kita ucapkan, ya insya Allah akan membentengi diri kita. Bukan hanya membentengi diri kita, tetapi juga akan menjadikan kita semakin lebih kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.